Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik 2023, pemirsa sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari Cikampek Utama dan Camar Haenda langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Namun terlebih dahulu kita ke Ayu Pratiwi di Cikampek Utama. Halo, selamat siang rekan Ayu, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah terpantau ada beberapa masyarakat yang sudah mulai mudik di hari ini? Ya, selamat siang. Hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya ketersendatan baik dari radius 1 hingga 5 km. Dan memang betul hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih belum diberlakukan dan mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi dengan kendaraan berat. Dan dari Jasa Marga sudah menyelesaikan satu lajur tambahan di tol Jakarta Cikampek, di mana sebelumnya ada 3 lajur, kini menjadi 4 lajur. Dan lajur tambahan tersebut ada di kilometer 50 hingga kilometer 66 arah ke Cikampek dan kilometer 61 hingga kilometer 50 arah ke Jakarta. Dan diharapkan lajur tambahan ini dapat mengurai kepadatan yang nantinya diprediksi akan terjadi di kilometer 48. Tak hanya itu, nantinya rekayasa jalan ini akan dilakukan, yaitu diantaranya ada ganjil genap yang akan diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70, dan nantinya juga akan ada kontraflow yang akan dilaksanakan di kilometer 47 hingga kilometer 70, dilanjutkan dengan one way dari kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak akan berangkat mudik, khususnya pengguna jalan tol, untuk tetap memastikan saldo e-tol cukup sehingga tidak ada ketersendatan di gerbang pintu tol dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas. Prap. Baik, terima kasih rekan Ayu Pratiwi langsung. Baby dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal 3 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan bisa dilihat di satu pekan menjelang Lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah ini sudah terlihat sudah cukup ramai begitu, meskipun hingga dengan saat ini kami masih melihat untuk sejumlah penerbangan masih akan dilakukan, dan ini akan terus meningkat intensitas dari calon penumpang yang datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada siang hingga dengan sore hari nanti. Hingga dengan saat ini pihak dari PT Angkasa Pura II ini sudah mencatat ada sebanyak 973 penerbangan untuk hari ini, di mana terdiri dari 1.270.000 penumpang, dan kami juga mendapat informasi bahwa peningkatan ini terjadi sekitar 25% dengan periode yang sama apabila kita bandingkan dengan periode tahun yang lalu. Kemudian untuk destinasi favorit ini yang paling banyak dituju diantaranya adalah Padang dan juga Bali. Untuk bisa mengantisipasi adanya kepadatan dan juga lonjakan dari pemudik di 7 hari menjelang Lebaran, pihak dari PT Angkasa Pura II ini sudah menyiagakan sejumlah antisipasi, diantaranya adalah penambahan personil, ada sebanyak 6.000 personil yang akan berjaga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan berjaga 24 jam secara bergantian. Kemudian juga terdapat 3 runway yang diberlakukan untuk nantinya bisa mengantisipasi adanya kepadatan di jam-jam sibuk ketika terjadinya take off. Dan kami juga memantau bahwa penerbangan ini juga ditambahkan untuk bisa mengakomodir para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Ada sebanyak 1.600 penerbangan yang ditambahkan, dan apabila kita melihat kepada periode yang sama di tahun 2022 ketika diberlakukannya PPKM, ini meningkat 35% per harinya, karena pihak dari PT Angkasa Pura ini mencatat untuk perharinya saja dari 30% ini ada sebanyak 174.000 penumpang, dan ini juga menggunakan 1.600 penerbangan. Dan kita lihat kepada bagaimana pihak dari PT Angkasa Pura ini melakukan pemberlakuan dari PPKM yang saat ini sudah tidak ada. Artinya masyarakat ini tidak perlu melakukan swab antigen dan juga melakukan tes COVID-19 untuk bisa pergi sebelum melaksanakan mudik di tahun ini. Sementara demikian, Baby Pram, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda melaporkan langsung dari Soekarno-Hatta, dan juga sebelumnya sudah ada laporan dari Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali.